prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. A. Ancaman terhadap integritas nasional. 1. Ancaman di bidang militer. Ancaman yang merupakan kekuatan persenjataan militer. Ancaman ini berupa agresi militer yang terjadi di Indonesia sebanyak 2 kali, yaitu agresi militer 1 dari tanggal 21 Juli hingga 5 Agustus 1947 dan agresi militer kedua tanggal 19 Desember 1948. Pemberontakan bersenjata juga termasuk ancaman militer yang harus serius ditangani. Aksi teror, spionase juga menjadi salah satu ancaman militer yang membahayakan masyarakat. 2. Ancaman non-militer. Pada hakikatnya, ancaman yang menggunakan faktor non-militer dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Ancaman ini salah satunya disebabkan oleh pengaruh negatif dari globalisasi yang menghilangkan sekat atau batas pergaulan antar bangsa, secara disadari maupun tidak, telah memberikan dampak negatif yang menjadi ancaman bagi keutuhan negara. B. Ancaman di bidang Polek Sosbud Hankam. 1. Ancaman di bidang ideologi. Ancaman ideologi yang mempengaruhi bangsa seperti liberalisme atau mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. 2. Ancaman di bidang politik. Ancaman ini dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri itu sendiri. Ancaman politik dari luar dilakukan suatu negara dengan memberikan tekanan politik terhadap Indonesia. Contoh, intimidasi, provokasi, atau blokade. Sedangkan ancaman politik dari dalam dapat berupa separatisme. 3. Ancaman di bidang ekonomi. Tersaingnya produk buatan Indonesia. Perekonomian yang dikuasai pihak asing, persaingan bebas menciptakan keleluasaan monopoli pasar, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang apabila hal-hal di atas berlaku dalam suatu negara. 4. Ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman dari dalam ditimbulkan oleh isu-isu kemiskinan, keterbelakangan, ketidakadilan yang menjadi titik pangkal separatisme, terorisme, kekerasan, ancaman dari luar. Munculnya kehidupan konsumtif, munculnya sifat hedonisme, sikap individualisme, westernisasi, mudarnya gotong royong, lunturnya nilai keagamaan dalam bidang kehidupan masyarakat. Dan terakhir 5 adalah ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Peran serta akan timbul jika kita memiliki kesadaran. Kesadaran adalah sikap yang tumbuh dari kemauan diri yang landasi hati ikhlas tanpa ada tekanan dari luar. Konsep atau makna kesadaran dapat diartikan sebagai sikap perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri dengan dilandasi suasana hati yang ikhlas, rela, tanpa tekanan dari luar untuk bertindak yang umumnya dalam upaya mewujudkan kebaikan yang berguna untuk diri sendiri dan lingkungannya. Membangun kesadaran berbangsa dan bernegara kepada generasi muda merupakan hal penting karena
Generasi muda merupakan penerus bangsa yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan panjang bangsa ini. Kesadaran berbangsa dan bernegara ini tidak hanya berlaku pada pemerintah saja, tetapi lebih luas menerapkan arti sadar berbangsa dan bernegara ini terhadap kehidupan bermasyarakat.